Hai Basti, kembali lagi bersama aku Ara Ferdian di Horor Gak Sih? Berbeda dari episode-episode sebelumnya, kisah misteri hari ini akan langsung diceritakan sama narasumber kita. Tapi sayangnya beliau nggak bisa hadir di sini, jadi by phone aja nggak apa-apa ya. Nah sekarang aku udah tersambung di telepon sama narasumber kita yaitu Pak Zulfi. Halo Pak Zulfi. Ya, Nah Pak Zulfi gimana kabarnya Pak? oh baik sekali hari ini. Oke, jadi Pak Zulfi ini katanya punya pengalaman horor waktu zaman kuliah ya Pak? Ya, zaman saat saya kuliah. Nah oke, bisa langsung diceritain nggak Pak gimana tuh kronologinya, awal mulanya gimana? Karena Basti udah penasaran banget nih. Ya, saya kuliah di Srengseng. Letaknya itu di Srengseng Sawah ya. Itu ada dua kampus. Nah, dua kampus itu saya mencari untuk kos-kosan awalnya. Nah, saya mencari kos-kosan awalnya itu adalah cari yang termurah dan yang tepat, enak untuk belajar. Nah itu salah satu saya dapat itu di kos-kosan itu di tengah-tengah antara dua kampus, antara UI dan ISTN. Nah itu kita tengah-tengah di situ. Nah itu kita mencari yang termurah, yang bagus, kita survei semuanya. Nah akhirnya kita mendapatkan yang murah dan bagus, tapi kita tidak melihat karena kita melihat itu adalah yang murah dan bagus. Nah di situ kita lihat gedung bangunan itu ada 10 pintu, dan itu di 10 pintu itu bangunan baru, kayaknya baru lah menurut saya sih, karena catnya itu masih baru. Nah kami pikir itu adalah bagus dan harganya murah, per satu pintu itu 300.000 untuk 2 orang. Nah ini masuk untuk anak kuliah. Nah kita ambil tuh 5 pintu. 5 pintu, saya kebetulan itu saya nomor kos-kosan itu pintu nomor 5. Nah selama saya kuliah di situ, suasana enak, adem, yang namanya di wilayah Depok, adem sekali, dan itu suasana pohon semua. Dan kebetulan kamar saya itu tepatnya depannya kebun singkong. Nah akhirnya saya disitulah saya menetap 5 pintu dengan teman-teman satu kampus semuanya dengan jurusan yang sama. Nah disitulah kita seiring terus berlalu itu. Nah satu persatu itu banyak yang bercerita, itu ada keanehan, dan saya merasakan saya belum diganggu saat itu. Nah kita anggap masih positif. Nah saya itu kejadian pada saat saya itu pas saya pulang kuliah itu sebelum maghrib, kalau nggak salah setengah 6 saya datang. Kirain saya tuh teman-teman saya sudah pada pulang semua gitu ya. Nah ternyata saya datang, tidak ada satu orang pun di dalam kos-kosan itu. Nah saya merasa tidak ada, ya saya masuk kamar. Saya menganggap seperti biasa, saya masuk kamar, saya setel musik gitu ya, saya tutup pintu gitu. Nah terdengarlah suara ada orang jalan. Terdengar suara orang jalan, saya kecilkan suara musiknya, dengan suara jalan saya buka pintunya. Nah letak kamar kos-kosan saya itu paling pinggir. Sebelahnya itu kamar mandi, tiga kamar mandi dan dapur. Oh, kamar mandi Dan di itu luar. lorong. Kamar mandinya di luar dan itu lorong. Dan lorong itu, nah di lorong itu banyak jemuran anak-anak kos. Jadi emang tidak ada lampu, gelap gitu ya. Nah pada saat saya buka pintu, datanglah sosok celana jeans, kemeja batik, tas selempang warna coklat, dan saya kenal orang tersebut. Saya panggillah namanya, itu kebetulan namanya adalah Inul. Nah saya panggil Inul, kemudian dia masuk ke lorong, lewatin kamar mandi. Nah saya tutup pintu, saya kejar, terus nggak lama, seharusnya sih kalau secara normal dia lewat lorong, saya keluar, itu jaraknya dekat sekali. Tapi pada saat saya kejar itu ternyata sudah di ujung kamarnya dia. Jadi ujung ke ujung nih. Nah pada saat saya udah baru belok itu, dia udah masuk ke pintu kamar itu. Nah saya duduklah di depan kamar mandi itu. Antara lorong itu kan ada tempat duduk
pembatas antara bangunan dan tanah. Saya duduk situ sambil membakar rokok. Nah, saya panggil, Nul, sinilah, kita cuma berdua, jangan nakut-nakutin lah. Saya udah merinding nih, saya bilang. Nah, pada saat saya teriak, Nul, datanglah ke sini. Nah, dia menongolkan kepalanya. Nah, nongolkan kepalanya langsung ditarik lagi. Saya bilang, Nul, jangan bercanda, saya bilang. Terus terang nih, saya merinding, saya bilang. Nah, semakin bulu kuduk saya merinding, ini kayaknya nggak, saya langsung, ini kayaknya aneh bagi saya nih, dan saya langsung buru-buru masuk lagi ke kamar untuk tutup pintu. Nah, kebetulan kaca nako itu memang udah saya tutup sebelumnya, karena kan mau maghrib, kalau di kebun itu kan banyak nyamuk. Nah, pada saat saya udah tutup pintu, saya setel musik, itu pintu itu tangan dua, itu dari atas ke bawah, kayak dimainkan gitu, kayak digaruk gitu. Nah, itu hanya kelihatan tangan, tidak ada badannya. Nah, makanya kan kalau kebetulan dari lampu itu dari dalam, kalau dia gitu kan ketahuan, karena kan ada lampu juga di itu yang 5:30 itu kan belum gelap banget itu sebenarnya. Nah, itu pasti akan ketahuan sosok bayang gitu. Ini tangan doang itu semakin merinding. Nah, makanya saya buru-buru saking ketakutan gitu ya. Nah, azan maghrib lah berkumandang di situ. Azan maghrib itu hilang, spontan hilang. Nah, spontan hilang itu karena masih ketakutan, ada suara langkah lagi jalan. Suara langkah jalan, karena saya pikir dia maghrib, udah nggak ada lagi lah itulah gitu kan. Nah, saya buka pintu, pas kayak deja vu, terulang lagi tuh. Celana jeans, baju batik, selempang coklat, ya. Nah, saya panggil, Nul, gitu kan. Kalau yang ini, yang kedua saya panggil nyaut, hei, kenapa lo? Gitu kan. Oh, sini mantu dulu, Nul. Taruhlah, saya mau ini dulu, kamar dulu. Sama seperti itu, di jalan, saya kejar, gitu ya. Tapi posisi dia nggak sampai ujung, pertengahan di pintu itu, pertengahan di antara kamar ujung sama kamar ujung, tengah-tengah dia. Nah, Nul, ada mau diobrolin. Udah di kamar aja, nggak mau di kamar sini aja. Taruh dulu, gua taruh tas dulu ya. Masuk. Ternyata dibuka kunci pintu. Makin saya ngeliat, oh itu kepala siapa yang nongolin itu gitu kan. Nah, nonton ke kamar saya ini ya, kita ngobrol. Nah, akhirnya dia naruh, kita ke kamar berdua ngobrol. Baru saya ceritain ke dia, saya ceritakan semua tuh ke teman-teman saya. Ini kejadian di saya bilang, nah ini mirip dengan Inul, wajah sama, celana sama, baju sama, dan tas selempang sama. Ngapain ya? Ternyata teman-teman saya mentertawakan saya juga, akhirnya kena juga. Dibilang kena juga akhirnya. Nah, karena di situ saya dibilang itu rajin sholat. Nah, disitulah pas kena itulah saya sendirian di situ. Itu yang saya tuh nggak pernah saya lupakan hal itu yang terjadi. Berarti teman-teman juga sebelumnya udah banyak ya kejadian di kosan itu ya, Pak? Banyak kejadian, dan itu yang kita sampai sewa sampai kita selesai kuliah itu hanya tim kita sendiri yang 5 pintu itu. Yang orang lain itu baru belum sebulan dipergi, nggak tahu dipergi kemana, langsung nggak netap lama. Padahal kosan itu murah, 300.000 per kamar, 2 kasur, jadi masing-masing itu 150.000. Itu Mbak ceritanya. Itu kosannya masih ada tuh Pak sampai sekarang? Kosan itu masih ada. Dan kalau mungkin orang juga melihat pasti akan menceritakan juga hal yang sama. Dan itu semua teman-teman itu juga pernah dikerjain juga. Banyak yang dikerjakan. Kerja nama makhluk apalah yang ya disitulah kita tuh kuat-kuatan. Sampai kita itu adakan pengajian Mbak di kamar nomor 5 tempat saya ngadain pengajian. Nah, disitulah kita sampai selesai kuliah. Itu ceritanya Mbak, dan itu kejadian banyak sih. Kalau saya ceritakan nanti Mbak
makin serem nanti. Tapi itu kayak Karena saya ibu kosnya atau saya dikerjain itu bapak kos. Mbak Bapak nggak kos yang pernah cerita mengontrol kenapa semuanya. perusahaan itu bisa horor kayak gitu tuh nggak pernah ada yang nyari tahu ya? Nggak ada. Nggak ada. Karena memang itu kalau dilihat itu kosong terlalu lama. Kosong terlalu lama itu. Makanya bapak kos itu nggak pernah naikin. Kalau kita naikin kita bilang pindah. Makanya nggak pernah naikin. Dan itu saya juga dikerjain itu nggak hanya di situ. Saya kerjain itu pada saat di kamar nomor 1. Oh, ada kejadian lagi. Ada kejadian kamar nomor 1 itu belakangnya itu yang saya bilang yang ketemu yang palanya dinongolin itu. Nah itu belakang-belakangan. Nah saya itu dikerjain juga di situ. Saya apa ya kalau dibilang orang saya masih sadar kok. Tapi badan saya nggak bisa bergerak. Kayak tertahan. Jadi saya tidur di kasur itu. Nah saya ngobrol sama teman saya tuh sebelah pada tidur. Nah ngobrol, tapi saya sadar saya ngeliat dia, tapi badan saya nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak, kayak rep-repan deh. Nggak bisa bergerak pakai baca semua ayat-ayat Al-Quran itu nggak bisa juga lepas. Ternyata memang kata kawan saya itu memang di sini badannya besar katanya, berbulu hitam, pokoknya yang belakang kamar si Inul itu. Nah itu jadi setiap kamar itu berbeda-beda penunggunya. Kalau yang di kamar Inul itu yang saya lihat mirip dengan dia itu penunggunya itu cewek, baju putih, rambutnya panjang. Dan itu si Inul juga pernah dikerjain juga di situ. Tapi karena kuat-kuatan ya udah, siapa yang kuat itu Mbak. Itu sih kejadiannya. Makanya kejadian tiap kamar itu banyak sekali sih yang mereka pada cerita ke saya. Terima kasih banyak ya Pak Zulfi ceritanya buat Basti ini. Basti jadi bisa nebak-nebak sendiri nanti kosan mana itu kira-kira. Iya. Nanti kalau mau nanti kos-kosan saya ajak deh Mbak. Biar Mbak nanti akan ngerasain auranya seperti apa. Ya. Terima kasih Pak Zulfi ya. Saya aja merinding ini ceritanya juga karena kuliah sampai sekarang saya masih ingat terus karena kejadian saya alami itu. Iya benar. Jadi saya menceritakan aja masih merinding. Sama saya di sini juga merinding Pak dengernya sebenarnya. Di sini udah gelap juga. Baik Mbak, itu aja sih pengalaman saya. Oke Pak Zulfi terima kasih banyak ya Pak ya. Ya. Nanti kapan-kapan kita terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Siap Mbak. Yuk, selamat sore. Oke Basti, itu dia tadi cerita dari Pak Zulfi. Gila, emang kalau kos-kosan tuh emang banyak banget nih kisah horornya. Apalagi kos-kosan yang bentuknya tuh yang masih yang banyak rumah gitu loh. Nggak yang satu bangunan langsung per kamar. Kayak sekarang kan banyak kayak Red Doors, Oyo gitu kan mereka buka-buka kosan gitu ya. Gila itu serem banget. Apalagi di daerah-daerah Depok, Bogor mungkin banyak juga kali ya yang ngerasain hal yang sama kayak gitu. Oke Besti, kalau kalian punya cerita pengalaman horor kayak Pak Zulfi tadi, kalian boleh langsung ceritain ke aku via Instagramnya Bas Media, nanti aku tulis di bawah ini, atau kalian boleh banget langsung datang ke sini ngobrol berdua sama aku. See you on the next episode of Horor Gak Sih, bye!